Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pak Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud, saya di sini Pak. Ini kursinya dulu Pak, yang sering Bapak. Oh, lihat di situ Pak. Terima kasih. Ini saksi sejarah Pak. Ketika Pak Mahfud jadi anggota di komisi ini sangat kritis ya terhadap mitra-mitra kerjanya. Tapi itu dulu, ya saya kira juga Pak Artieri juga begitu dan kawan-kawan. Apa yang disampaikan Pak Mahfud ya terkait menyangkut masalah data agregat dugaan TPPU dari 2009 sampai 2023 dan yang disampaikan dengan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 memang ada perbedaan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ini kan baru dugaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud, data kasar. Jadi memang dalam Undang-Undang 8 2010 Pak Mahfud ketika itu dalam pembahasannya, dan saya terlibat dalam pembahasan undang-undang ini bersama dengan Pak Yunus Husain dan Pak Yusuf, memang sangat alot ya. Kita berikan fungsi terhadap PPATK ketika itu dalam rangka untuk menganalisis transaksi ya, alur transaksi yang mencurigakan debit kredit baik itu perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Nah, ketika itu pihak PPATK kan meminta dari pihak pemerintah meminta kewenangan penyidikan. Ini saya dudukan dulu bagaimana pembahasan Undang-Undang 8 2010. Fungsi penyidikan, dan kita pada saat itu tidak memberikan. Kenapa? Karena ketika kita di samping PPATK tidak kita kualifikasikan sebagai aparat penegak hukum, dia kan fungsinya sebagai intelijen finansial ya. Maka akan banyak orang yang akan dipanggil Pak ya, oleh PPATK kita ketika kita berikan fungsi penyidikan dengan transaksi 500 miliar per hari. 500 juta per hari, sehingga banyak orang pemikiran kita ketika itu tidak akan menyimpan uangnya di bank karena repot akan dipanggil oleh PPATK untuk dimintai klarifikasi. Karena modelnya begitu Pak, alurnya ya, data yang didapatkan oleh laporan hasil analisis yang didapatkan oleh PPATK itu dilakukan klarifikasi dulu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai informasi dari berbagai pihak. Seterusnya lalu kemudian dianalisis. Itu tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan oleh pihak PPATK, lalu kemudian disitulah ada muncul indikasi dugaan awal tindak pidana. Indikasi dugaan awal tindak pidana pencucian uang. Nah, ketika didapatkan indikasi, lalu kemudian itu diarahkan ke aparat penegak hukum. Ya, untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tindak pidana asal Pak Johan Budi ketika itu. Nah, siapa penyidiknya untuk menentukan apakah itu ada tindak pidana pencucian uangnya, itu jelas di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Itu ada 6 instansi yang diberikan kewenangan untuk menentukan apakah itu masuk tindak pidana pencucian uang setelah didapatkan tindak pidana asal. Jadi tindak pidana pencucian uang ini dulu juga ya, dulu Pak pada pembahasan itu kita menginginkan ada pembuktian lebih dulu tindak pidana asalnya. Harus punya kekuatan hukum yang tetap ingkrah. Akan tetapi terjadi perdebatan ketika itu, ini pembahasan undang-undang Pak, supaya kita paham dulu tentang Undang-Undang Nomor 8 ini. Kan tetapi terjadi perdebatan lalu kemudian kita ambil komprominya. Tanpa harus mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa dilakukan proses penyidikan secara simultan oleh pihak penyidik. Ketika ditemukan tindak pidana asal lalu kemudian diikutkan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi bisa di situ. Nah, yang menentukan itu adalah ada 6 pihak ini Pak Johan Budi yang menentukan
tentang tindak pidana pencucian uang itu. Bukan PPATK, tapi yang menentukan itu adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea Cukai. Itu ada 6 institusi itu diberikan kewenangan untuk menentukan. Itu di pasal 74. Nah, pasal 75-nya itu dalam prosesnya itu harus berbarengan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu Pak, tentang Undang-Undang Nomor 8. Sehingga apa yang disampaikan Pak Mahfud ini 349T, ini kan sudah ada beberapa Pak yang dilaporkan ke aparat penegak hukum dari tahun 2009 sampai tahun 2023, akumulasi. Pertanyaan saya juga agak menggelitik Pak Mahfud. Ini kan akumulasi kurang lebih 14 tahun Pak. Bapak sebagai ketua komite kan mengkoordinasikan ini aparat penegak hukum ini Pak, ya, dengan institusi yang diberikan laporan hasil analisisnya oleh pihak PPATK. Nah, apakah dalam kurun 14 tahun ini kenapa sekarang baru meledak gitu loh. Nah, fungsi koordinasi ini yang saya pertanyakan sebagai ketua komite, dan hampir semua yang ada dalam Perpres ini, peraturan presiden ini yang terkait menyangkut masalah 349 ini itu juga adalah anggota komite. Seharusnya ini dikoordinasikan oleh Pak Mahfud sebagai ketua, termasuk oleh aparat penegak hukum, sampai sejauh mana penanganan kasus yang dilaporkan oleh katakanlah oleh pihak PPATK yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang ini. Apakah didapatkan tindak pidana asalnya atau tidak? Kalau memang tidak, itu langsung di drop. Itu polanya seperti itu Pak. Saya masih ingat betul itu pembahasan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Tentunya memang kita tidak bisa mengelaborasi karena ini ada 2 data yang disuguhkan ke kita yang sangat berbeda Pak Ketua. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Mahfud, versinya Pak Mahfud, ya, bahwa ini adalah yang benar. Yang disampaikan Ibu Sri Mulyani juga pasti Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini yang benar, dan ini 2 hal yang berbeda, dan ini sangat membingungkan kita. Jangankan masyarakat bingung, kita aja bingung Pak. Bagaimana kita memulai untuk mencari tahu gimana sebenarnya 349 triliun itu? Siapa yang terkait ya? Kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa hanya 3,3 T terkait dengan pegawai di Kementerian Keuangan, sementara Pak Mahfud mengatakan 3,35,5 T yang terkait dengan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini kan sangat jauh sekali berbeda ini. Ini yang menurut saya perlu barangkali untuk klarifikasi ya oleh masing-masing pihak, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan ya, kalau kawan-kawan mengatakan ini terjadi kegaduhan, ya bisa jadi karena masyarakat juga menunggu ini Pak. Hari ini sebenarnya masyarakat menunggu penjelasan secara detail ya dari Pak Mahfud tentang 349 triliun ini. Siapa, di mana, dan bagaimana tentang alur 349 triliun ini sampai dikatakan bahwa ini adalah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, dan sejauh mana tindak lanjut daripada TPPU ini. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rano, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.